Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi di tema kedua. Namun sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, apa kalian siap belajar hari ini? Secara umum, di tema yang kedua, kita membahas mengenai bagaimana caranya memahami isi buku melalui kata tanya. Apa saja materi yang sudah kita pelajari? Materi yang sudah kita pelajari itu diantaranya adalah kata tanya dalam bahasa Indonesia. Masih ingat apa saja kata tanya dalam bahasa Indonesia? Betul, ada 6 kata tanya dalam bahasa Indonesia, yaitu apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Lalu kita juga sudah belajar bagaimana caranya menemukan kata tanya yang tepat di dalam isi teks atau buku yang kita baca. Lalu setelah kita menemukan kata tanya yang tepat di dalam isi teks atau buku yang kita baca, kita bisa mengklasifikasikan informasi-informasi tersebut. Mana informasi yang dapat dikategorikan ke dalam aspek apa? Mana informasi yang dapat dikategorikan ke dalam aspek siapa? Mana informasi yang dapat kita kelompokkan atau klasifikasikan ke dalam aspek di mana dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya kita menyampaikan hasil klasifikasi informasi yang kita dapatkan secara tertulis ataupun secara lisan. Supaya kita bisa menyampaikan hasil klasifikasi informasi yang kita dapatkan, maka caranya yang pertama kali kita harus baca isi teks buku itu secara keseluruhan. Dan tentunya kalian harus bisa memahami isi buku tersebut. Setelah itu, kita mengklasifikasikan ke dalam beberapa aspek kata tanya. Bisa menggunakan tabel ya, ataupun kita bisa menggunakan mind map. Setelah kita mengklasifikasikan, ya barulah kita bisa menulis ulang informasi yang kita temukan di dalam isi buku tersebut dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Sudah paham belum? Sekarang mari kita buka bukunya halaman 22. Di situ ada informasi tentang buku yang berjudul Ensiklopedia Permainan Tradisional Anak Indonesia. Kita sama-sama baca ya. Buku Ensiklopedia Permainan Tradisional Anak Indonesia menjelaskan lebih dari 60 permainan. Misalnya ada permainan Martedes dari Simalungun, Sumatera Utara, dan Tok Asyadari dari Papua. Tok Asyadari adalah permainan melempar tombak ke arah rotan berbentuk lingkaran yang digelindingkan. Dapatkah kamu bayangkan bagaimana sulitnya melempar tombak apabila sasarannya terus bergerak?
Permainan ini benar-benar melatih ketangkasan, kecermatan, serta konsentrasi. Permainan-permainan tradisional dalam buku ini dijelaskan secara lengkap, mulai cara bermain, alat yang digunakan, hingga manfaat yang bisa didapat jika memainkan permainan tradisional. Selain itu, setiap halaman juga dilengkapi ilustrasi berwarna yang menarik sehingga mudah dipahami. Ada dua bersaudara yang menjadi tokoh dalam buku ini, yaitu Satya dan Dita, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami setiap permainan tradisional. Setelah kita membaca isi buku tadi, langkah selanjutnya adalah kita bisa membuat tabel. Banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan dari buku tersebut. Beberapa di antaranya: 1. Buku berjudul Ensiklopedia Permainan Tradisional Anak Indonesia menjelaskan lebih dari 60 permainan tradisional seru di Indonesia. Dari informasi ini, maka kita bisa mengklasifikasikan kata tanya yang tepat yang bisa kita gunakan adalah kata tanya apa. Kalimatnya menjadi, apakah isi buku ini? Sudah paham? Kita lanjut ya dengan informasi yang kedua. Tokoh dalam buku ini adalah Satya dan Dita. Berdasarkan informasi ini, maka kata tanya yang bisa kita gunakan itu adalah siapa. Kalimatnya menjadi, siapakah tokoh dalam buku ini? Yang ketiga, permainan dari Papua adalah Tok Asyadari. Informasi ini dapat kita klasifikasikan dengan menggunakan kata tanya di mana atau dari mana. Kalimatnya akan menjadi, dari mana asal permainan Tok Asyadari? Jawabannya adalah dari Papua. Nah, informasi yang terakhir nih. Tok Asyadari adalah permainan melempar tombak ke arah rotan berbentuk lingkaran yang digelindingkan. Informasi ini berisikan tentang cara memainkan Tok Asyadari. Maka, kata tanya yang tepat yang bisa kita gunakan adalah kata tanya bagaimana. Kalimatnya menjadi, bagaimana cara memainkan Tok Asyadari? Jawabannya adalah melempar tombak ke arah rotan berbentuk lingkaran yang digelindingkan. Nah, masih banyak sekali informasi-informasi lain yang kita dapatkan. Setelah kita mengklasifikasikan informasi-informasi yang kita dapatkan ke dalam 6 aspek kata tanya, maka saatnya sekarang kita menyampaikan kembali informasi buku tersebut secara tertulis ataupun lisan dengan bahasa kita sendiri. Contohnya seperti apa, Miss? Contohnya seperti ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan informasi yang terdapat dalam buku yang berjudul Ensiklopedia Permainan Tradisional Anak Indonesia melalui beberapa aspek kata tanya. Yang pertama, informasi tentang 60 macam permainan di Indonesia dapat digolongkan ke dalam aspek apa? Informasi tentang nama tokoh yang digunakan dalam buku ini, yaitu Satya dan Dita, termasuk ke dalam aspek siapa. Informasi tentang nama daerah asal permainan Tok Asyadari, yaitu dari Papua, itu dapat digolongkan ke dalam aspek dari mana. Informasi tentang tata cara bermain Tok Asyadari itu dapat digolongkan ke dalam aspek bagaimana. Demikianlah klasifikasi informasi yang saya buat. Terima kasih.
Seperti itulah contoh bagaimana kita menyampaikan informasi yang sudah kita baca dari buku tersebut secara tertulis. Sampai di sini sudah paham atau belum? Kalau kalian sudah paham, sekarang Miss Rima buatkan latihan untuk kalian. Siap-siap ya. Sekarang kita akan baca isi buku berikut ini. Lalu, kalian bisa mengklasifikasikan informasi-informasi yang terdapat di dalamnya itu ke dalam 6 aspek kata tanya dengan menggunakan tabel yang sudah Miss Rima sediakan. Setelah kalian dapat mengklasifikasikan informasi-informasi tersebut, maka langkah yang terakhir adalah kalian menyampaikan kembali informasi tersebut dengan bahasa kalian sendiri secara tertulis. Sama seperti yang sudah Miss Rima contohkan. Sudah paham ya? Langkah kedua, kalian cari informasi-informasi yang ada di dalam isi buku tersebut, lalu kalian klasifikasikan kata tanya apa yang tepat untuk informasi itu. Langkah terakhir adalah kalian menyampaikan kembali klasifikasi isi buku yang sudah kalian buat dengan bahasa kalian sendiri secara tertulis, seperti yang sudah Miss Rima contohkan. Kalaupun misalnya kalian memiliki gaya bahasa yang lain, itu tidak apa-apa. Demikianlah penjelasan materi ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan jangan lupa, tolong kalian kerjakan latihan yang Miss Rima berikan di sini. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.